Sebelum lanjut nonton video ini, jika kalian suka dengan channel Pegawai Jalanan, silahkan kalian support kami dengan cara subscribe dan klik tanda loncengnya. Silahkan gunakan headset Anda untuk mendapatkan kualitas suara yang jernih. Selamat menonton. Alam Nusantara dikenal sangat indah dan kaya akan berbagai sumber daya alam. Ini sebagai salah satu bentuk nikmat Allah yang Maha Esa dan Maha Kuasa yang wajib disyukuri dengan melaksanakan segala perintah dan menjauhi segala larangannya. Nusantara merupakan suatu gugusan pulau-pulau yang membentang dari barat ke timur di antara benua Asia dan Australia. Secara astronomis, Nusantara terletak antara 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur dan 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Dengan letak astronomis tersebut, Indonesia termasuk ke dalam wilayah beriklim tropis. Wilayah tropis dibatasi oleh lintang 23,5 derajat lintang utara dan 23,5 derajat lintang selatan. Di wilayah tropis seperti Nusantara, sinar matahari selalu ada sepanjang tahun, dan suhu udara tidak ekstrim sehingga masih sangat nyaman untuk melakukan berbagai aktivitas. Lama siang dan malam juga hampir sama, yaitu sekitar 12 jam siang dan 12 jam malam. Sedangkan secara geografis, Nusantara terletak di antara dua benua dan dua samudra. Benua yang mengapit Nusantara adalah benua Asia yang terletak di sebelah utara, dan benua Australia yang terletak di sebelah selatan. Sementara samudera yang mengapit Nusantara adalah Samudra Pasifik di sebelah timur dan Samudra Hindia di sebelah barat. Pola angin muson yang bergerak menuju wilayah Nusantara pada saat angin barat dimanfaatkan oleh orang-orang masa lalu untuk melakukan perpindahan atau migrasi dari Asia ke berbagai wilayah di Nusantara. Perahu yang digunakan untuk melakukan migrasi tersebut masih sangat sederhana dan pada saat itu masih mengandalkan kekuatan angin, sehingga arah gerakannya mengikuti arah gerakan angin muson. Kepulauan Nusantara sejak dahulu telah menjadi pusat perdagangan internasional di Asia Tenggara. Oleh karenanya, interaksi antara peradaban pun menjadi suatu hal yang niscaya. Di antara peradaban yang saling mempengaruhi dengan diawali pelayaran dan perdagangan adalah bangsa Cina, Melayu, India, Timur Tengah, Persia, dan Eropa. Nusantara dikenal sebagai penghasil rempah-rempah. Selain rempah-rempah, Kepulauan Nusantara juga memiliki komoditas lain seperti emas, perak, batu permata, kain katun, teh, kopi, dan hasil alam lainnya yang bermutu tinggi. Hal ini menjadi daya tarik bangsa-bangsa lain untuk membeli hasil bumi itu. Interaksi peradaban yang terjadi antar bangsa dalam proses perdagangan tersebut tidak hanya mendorong terjadinya proses akulturasi dan asimilasi budaya, melainkan juga benturan antar peradaban. Pedagang-pedagang yang datang dari berbagai penjuru dunia membawa peradaban mereka masing-masing. Pedagang-pedagang yang datang dari India membawa peradaban Hindu-Buddha, dan para pedagang Cina membawa peradaban Konghucu. Pedagang-pedagang yang datang dari daerah Timur Tengah seperti Jazirah Arab dan juga Persia serta Gujarat membawa peradaban Islam. Begitu pula pedagang-pedagang dari Eropa di masa berikutnya membawa ajaran Nasrani. Hindu dan Buddha masuk ke Indonesia sekitar abad kedua dan abad keempat Masehi. Pedagang dari India yang datang ke Sumatera, Jawa, dan Sulawesi membawa agama dan peradaban mereka. Perkembangan agama Hindu mulai dari Pulau Jawa pada abad kelima. Para pedagang juga mengembangkan ajaran Buddha. Hasilnya, kebudayaan Hindu dan Buddha mempengaruhi terbentuknya kerajaan-kerajaan bercorak Hindu-Buddha seperti Kerajaan Kutai, Sriwijaya, Tarumanegara, Mataram Hindu, Pajajaran, dan Majapahit. Walaupun saat itu sudah cukup banyak orang-orang Islam yang hidup di Majapahit, baik dari kalangan bangsawan, para pedagang, maupun rakyat jelata. Sebelum membahas runtuhnya kerajaan Hindu Siwa Buddha Majapahit dan berdirinya kerajaan Islam Demak yang dirintis para wali, berikut ini akan kami sajikan sekilas beberapa teori tentang proses awal mula masuknya Islam di Nusantara. Di antara teori-teori tersebut,
adalah teori Mekah oleh Profesor Dr. Buya Hamka, teori Persia oleh Profesor Dr. Abu Bakar Aceh, teori Cina oleh Profesor Slamet Mulyono, teori maritim oleh N.A. Balog, dan teori Gujarat oleh orientalis Belanda, yaitu Snouk Haurgronje. Terkait mana yang lebih mendekati kebenaran, kiranya pendapat Profesor Dr. Buya Hamka yang mendasarkan pada berita Cina dari dinasti Tang adalah fakta sejarah yang paling valid. Profesor Dr. Buya Hamka menuliskan, ahli sejarah ada yang berkata bahwa di zaman pemerintahan Yazid bin Muawiyah, Khalifah Bani Umayyah yang kedua, telah didapat sekelompok keluarga orang Arab di pesisir barat Pulau Sumatera. Artinya sebelum habis 100 tahun setelah Nabi kita Muhammad SAW, tetapi di kurun-kurun ketiga dan keempat Hijriah, di zaman keemasan Daulah Bani Abbas di Baghdad, sudah banyak pelajar dan pengembara bangsa Arab itu menyebut-nyebut Pulau Sumatera ketika mereka membicarakan suatu kerajaan Buddha yang dikenal dalam kitab-kitab mereka dengan nama Syarbazah atau Kerajaan Sriwijaya yang terletak di Palembang, ibu negeri Sumatera Selatan sekarang ini. Pendapat Profesor Dr. Buya Hamka ini juga dikuatkan oleh pendapat beberapa sejarawan. Di antaranya adalah Profesor Ahmad Mansur Suryanegara yang berkesimpulan bahwa Islam masuk ke Nusantara langsung dari Mekah sejak abad ke-7 Masehi melalui Aceh. Islam pertama kali masuk ke Sumatera sejak abad ke-7 juga telah disebutkan oleh W.P. Grunewald yang menjelaskan bahwa berdasarkan berita Cina zaman Tang, pada abad 7 masyarakat Muslim telah ada, baik di Kanfu atau Kanton maupun di daerah Sumatera sendiri. Oleh karena Islam sendiri masuk ke Cina Tiongkok pada abad ke-7 ketika Khalifah ketiga Utsman bin Affan mengirim utusannya yang pertama menghadap Kaisar Yonghui dari dinasti Tang pada tanggal 2 Muharram tahun 31 Hijriah atau 25 Agustus tahun 651 Masehi. Hal ini terjadi oleh karena saat kerajaan Sriwijaya di Sumatera mengembangkan kekuasaannya pada sekitar abad ke-7 dan 8 Masehi, sebagaimana dalam prasasti Ligor bertahun 775. Berita Cina dan Arab, Selat Malaka sudah mulai dilalui oleh pedagang-pedagang Muslim dalam pelayarannya ke negeri-negeri di Asia Timur dan Asia Tenggara. Perkembangan Islam melalui pelayaran dan perdagangan secara internasional antara negeri-negeri di Asia bagian barat dipengaruhi oleh kekuatan dominasi kekuasaan Islam Bani Umayyah. Sedangkan perkembangan Islam di Asia bagian tenggara maupun timur dipengaruhi oleh kuatnya dominasi Islam di kerajaan Cina masa dinasti Tang. Sayyid Naguib Al-Atas juga menjelaskan tentang masuknya Islam ke Nusantara sejak abad ke-7. Pada abad ke-7 ini, orang-orang Islam telah memiliki perkampungan di Kanton, menunjukkan kegembiraannya menyaksikan derajat keagamaan yang tinggi dan otonomi pemerintahan, di mana mereka akan memelihara kelangsungan perkembangan serta organisasi di Kedah dan di Palembang. Bukti lainnya adalah sebuah literatur kuno Arab yang berjudul Ajaib al-Hind yang ditulis oleh Buzurg bin Sahriar al-Ramhurmuzi pada tahun 1000 Masehi, memberikan gambaran bahwa ada perkampungan-perkampungan Muslim yang terbangun di wilayah kerajaan Sriwijaya. Hubungan Sriwijaya dengan kekhalifahan Islam di Timur Tengah terus berlanjut hingga di masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Ibnu Abdur Rabi dalam karyanya Al-Iqud Al-Farid menyebutkan bahwa ada proses korespondensi yang berlangsung antara Raja Sriwijaya kala itu, Sri Indrawarman, dengan khalifah yang terkenal adil tersebut. Sedangkan telah diketahui bahwa Khalifah Umar bin Abdul Aziz menjabat sebagai khalifah dari Bani Umayyah selama 3 tahun pada abad ke-8, yaitu sekitar tahun 717 sampai dengan tahun 720 Masehi. Dari bukti-bukti sejarah tersebut, sangat jelas bahwa teori awal mula masuknya Islam ke Nusantara seperti teori Cina, teori Persia, teori maritim, apalagi teori Gujarat semuanya telah tertolak. Teori Mekah menyatakan bahwa Islam masuk pertama kali ke Nusantara melalui Aceh dari Mekah pada abad ke-7 adalah teori yang paling kuat dari semua teori lainnya. Itulah sekelumit pembahasan tentang awal mula masuknya Islam di Nusantara pada abad ke-7. Semoga informasi sejarah ini bisa menambah wawasan untuk kita semua. Jika kalian suka dengan video ini, silakan berikan jempol ke atas. Dan jika kalian menganggap video ini bermanfaat, maka bagikanlah untuk teman-teman Anda yang lain. Terima kasih sudah menonton.